jangan tegang-tegang sekali. Ternyata pimpinan menurut catatan saya begitu, dari sekian banyak yang mendapatkan jabatan pemangku kepentingan antara jabatan dan namanya, beliau ini yang paling pas. Ivan Yustia Pandana. Yustia hukum atau keadilan. Pandana, cocok lah ini PPATK. Jadi ini paling cocok dia. Saya mengapresiasi untuk laporan ini dan terima kasih untuk laporannya. Dari apa yang tadi disampaikan, izinkan pimpinan saya mendalaminya yang ada juga kaitannya dengan tugas kita di Panja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. Dalam terakhir-terakhir ini, PPATK mencoba mengangkat isu yang sangat saya setujui adalah Green Financial Crime, GFC, yakni kejahatan keuangan yang bersumber dari 4 sektor: illegal mining, tambang tanpa izin, termasuk peti emas yang tadi disampaikan sahabat saya Pak Endang Sutisna, illegal logging, kejahatan kehutanan dan lahan, juga perdagangan satwa liar dan kejahatan lingkungan lainnya. Saya mendukung penuh untuk sektor ini. Salah satunya juga yang kami ingin sampaikan, perdagangan satwa liar terenggiling di Sumatera Utara, terlebih-lebih di kampung kami di Asahan yang sangat kejam dan mengerikan itu. Karena sang penjaga hutan dan ekosistem kemudian tidak ada, maka hutan-hutan kemudian roboh dan alam menjadi hancur. Jadi saya mendukung itu secara penuh. Di antara yang 4 ini, izinkan saya fokus kepada apa yang disebut dengan emas. Bahkan dalam 1, 2, 3 minggu terakhir muncul diskusi di publik yang tajam, sama dengan Pak Endang saya ingin nanyakan ini, kenapa tidak dijelaskan, yaitu mega skandal tentang kita sebut itu 992 triliun yang kaitannya dengan emas, aliran dugaan dana tambang emas ilegal 992 triliun, ya, yang kalau dilihat ke APBN itu wah besar sekali ini. Saya malah menyebut tinggal 8 triliun ini sudah 1000 triliun. Kami mendukung ini dan mohon dijelaskan dengan baik kepada kita dengan alasan-alasan saya sebagai berikut. Pertama, seingat saya persis di tempat itu pimpinan, kira-kira 2 tahun lalu, Mahfud MD dan Sri Mulyani duduk di sini, bahkan juga ada Pak Ivan, untuk kita klarifikasi soal perdagangan ilegal emas. Dan waktu itu seru sekali gitu. Jika salah saya tolong dikoreksi, kira-kira 339 triliun waktu itu. Nah sekarang sudah menembus 992 triliun. Jadi bukan hilang, tapi makin tambah. Jadi transaksi ini juga kalau data yang kami coba angkat ini adalah ada 185 triliun teridentifikasi langsung dalam jaringan itu, berarti ada distribusi yang orang dan pelakunya, dan rekeningnya juga masuk di pemain besar, bahkan Bung Ipan menyebut 155 triliun dan seterusnya. Tentu ini kita ingin klarifikasi ya, apakah benar itu. Dan jejaring ini tidak lokal, melainkan lintas pulau yang terhubung ke pusat pengolahan perdagangan emas di Jawa dan kota-kota besar. Polanya, dana masuk ke rekening perusahaan emas besar di dalam negeri, lalu transaksi ekspor, lalu dana hasil ekspor mengalir ke rekening luar negeri. Ini karena soal intelijen financial, tentu kami ingin menyampaikan ini. Nah, itu data yang kami coba dapat, mohon klarifikasinya, karena kita tadi belum mendengarkan dari Pak Ipan. Nah, catatan kami tentang emas, ini besar sekali. Kalau cuma tadi itu kan disebutkan sekitar 992 triliun ya. Indonesia produksi emasnya itu top 10 sedunia, 10 besar dunia, 100 ton per tahun, besar sekali ini. Cadangan kita 3.600 metrik ton
terbesar nomor 4 di dunia. Besar sekali. Saya senang kalau PPATK tetap masuk ke sini. Produksinya fluktuatif dan cenderung menurun untuk produksi dalam negeri. Hanya 83 ton saja tahun 2023, kemudian ya turun lagi sekitar 105 ton lagi tahun 2022. Nah bahkan Antam produksi kita yang kita anggap perusahaan paling hebat hanya mampu 1 ton per tahun. Sedangkan emas Antam, logam mulia itu cuma 43 sampai 44 ton per tahun. Nah artinya lebih dari 90% emas yang dijual Antam bukan berasal dari tambang sendiri, tetapi dari pembelian dari penambang lain. Buyback emas dari masyarakat dan impor. Nah di sini saya kira intelijen finansial yang Pak Ipan dan kawan-kawan sampaikan. Nah bahkan Antam sendiri ngakuin dia mengimpor 30 ton emas per tahun untuk bahan baku. Di atas semua itu PPATK mendeteksi perputaran dana penambangan emas yang liar ini hampir 1.000 triliun yang tadi 992. Ini menjadi sangat besar dan saya ingin dijelaskan ini supaya kita tahu, karena kan soal ini bukan soal sederhana. Tentu ada wilayah konsesi, ada akses logistik, ada penadah, ada smelter, ada jalur ekspor, dan tentu saja rekeningnya. Apakah Pak Ipan bisa menjelaskan kepada kami rekening yang kaitannya ke jual ekspor, kaitannya pemilik smelter, kaitannya penadah, kaitannya akses logistik, kaitannya wilayah konsesi? Ini bisa dijelaskan. Jadi berarti ada ekosistem emas resmi yang sudah kompleks dan besar, lalu ada ekosistem bayangan yang nilainya bahkan lebih besar dari banyak sektor formal. Saya ingin memberi dukungan penuh kepada PPATK menuntaskan ini, karena ini menjadi soal kita yang paling besar. Nah pertanyaannya adalah, apakah PPATK menemukan pola bahwa rekening-rekening yang terkait dengan peti emas itu hanya menampung hasil penjualan emas, tetapi juga memberikan pinjaman, investasi, dan skema pembiayaan ke sektor lain yang akhirnya berfungsi sebagai bank bayangan? Kayaknya itu kayak di pinggir jalan, ada orang punya uang, kapan ada emas bayar, kapan ada emas bayar begitu. Apakah polanya seperti itu? Nah, pertanyaan ini, mohon izin pimpinan saya teruskan sedikit ini, mengkritisi untuk dijawab apa yang ditanyakan tadi teman-teman. Hasil PPATK ini, laporan yang begitu banyak itu, apakah kepada penyidik, kan udah ke penyidik ya, intelijen, berarti penyelidikan sudah selesai, itulah kita, maksa masuk penyidik. Apakah dia sudah menjadi bukti permulaan itu dalam rangka penyidikan? Boleh nggak saya bilang begini Pak Ipan, apakah data itu sekedar pelengkap penderita atau pembuka kotak Pandora? Saya memilih pembuka kotak Pandora. Karena itu kita ingin dijelaskan berapa banyak yang kita sampaikan, berapa banyak yang di follow up, berapa banyak yang tidak, berapa banyak yang naik kelas, berapa banyak yang tidak naik kelas. Supaya kita dapat tahu caranya PPATK butuh apa lagi dari Komisi 3 ini agar hasil itu baik. Nah jadi kalau pertanyaan emas yang tadi itu, apakah pikiran PPATK masuk ke sektor ini karena ingin mengatakan ada negara dalam negara yang beroperasi tepat di bawah hidung Republik ini, yang shadow state budget, APBN bayangan, yang dikendalikan bukan oleh Menteri Keuangan, melainkan oleh sindikat kriminal lingkungan. Itukah pikiran teman-teman PPATK turun ke sini? Atau apakah pikiran PPATK ini semacam the golden laundromat? Apa itu modus zombie mining? Karena dia zombie, kita mau masuk, kalau iya kita dukung ini. Apakah ini soal capital flight? Dari Indonesia dapat ampas, Singapura dapat emas. Apakah itu juga pikiran di PPATK? Jika pertanyaan saya itu sama dengan apa yang saya sampaikan, saya mendukung betul itu. Dan karena itulah ini green financial crime itu saya dukung penuh untuk Cita. Pertanyaan berikut, apakah juga PPATK mau mengatakan orang yang bermain di tambang emas ilegal ini adalah the untouchables? Siapa yang bermain mata dan siapa yang nggak bisa disentuh? Bukankah Pak Ipan selalu nyampaikan, kita dengarkan gagasannya, follow the money and you will find the power. Berarti kalau ada uang besar di situ, ada pengendali kekuasaan di situ. Terakhir, dengan gambaran seperti ini, saya ingin memastikan kepada PPATK, kami ingin pimpinan kalau boleh
apakah PPATK berkenan membongkar seluruh data ini dalam rapat panja penegakan hukum sektor sumber daya alam yang dimiliki Komisi 3 pada waktu yang akan datang. Dan karena itu pimpinan saya mengusulkan itu. Panja penegakan hukum sumber daya alam, khususnya emas, dengan menghadirkan PPATK dan para pihak di situ, kita buka-bukaan di sini agar detail untuk kita lakukan. Pimpinan, itu saja dari saya, tapi karena waktu yang sangat singkat, pasti nanti pimpinan bertanya kepada saya. Ini awal 2026, saya ingin menitipkan pikiran-pikiran besar saya ini kepada PPATK. Satu buku baru, namanya Menjaga Nadi Negeri. Jagalah nadi negeri ini, hai teman-teman PPATK. Boleh saya serahkan pimpinan? Boleh Pak. Silakan Pak. Untuk anggota Komisi 3 juga sudah disiapkan Pak Inja? Sudah Pak. Sudah. Segera menyusul. Enggak pernah tetangga dikasih. Oke. Ya, ini Pak Inca selalu dalam event awal tahun membuat buku-buku baru. Dan tentunya apa yang disampaikan teman-teman tadi sangat mengapresiasi atas temuan PPATK yang terakhir ini jumlahnya cukup fantastis.